الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Di surat Maryam ayat ke-36 ini, ibu kandung dari Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, berdoa kepada Allah yang isi doanya adalah agar para keturunannya dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Sehingga sangat wajar kalau Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak disentuh setan ketika dilahirkan. Ini terjadi karena doa dari ibu Maryam agar Allah melindungi keturunannya dari gangguan setan dikabulkan. Sehingga Maryam dan Nabi Isa tidak disentuh setan ketika dilahirkan. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Artinya, maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon pelindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Di ayat ini terdapat kata, aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Artinya, karena ibu kandung dari Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sudah berdoa minta kepada Allah agar dilindungi dari godaan setan, wajar jika akhirnya ketika Maryam dan Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak disentuh oleh setan. Terbukti Nabi Isa dilahirkan dalam kondisi tidak disentuh setan karena beliau bukan Tuhan, tapi akibat doa dari ibu kandung Siti Maryam, ibu Nabi Isa, agar keturunannya dilindungi dari gangguan setan, dikabulkan oleh Allah. Kesimpulannya, tuduhan Christian Prince yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menyebut semua manusia berdosa kecuali Nabi Isa ketika dilahirkan atau Yesus adalah suatu penipuan yang nyata. Inilah alasan kenapa Christian Prince tidak pernah berani berdebat secara terbuka, karena dia khawatir kebohongan dan penipuan yang dilakukan terbongkar. Anda bisa bayangkan ketika Christian Prince melakukan penipuan seperti ini dalam kondisi face to face, langsung berhadapan wajahnya dengan lawan debatnya dan disaksikan banyak orang, ini tentu akan sangat menghancurkan kredibilitas dan reputasi Christian Prince. Sehingga jalan terbaik adalah tetap debat di belakang layar dan tidak mau debat terbuka, karena Christian Prince takut penipuannya diketahui. Terlepas dari itu, pengakuan Al-Quran yang menyebut Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah suci ketika dilahirkan, ini membuktikan Al-Quran memberikan kemuliaan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam. Tetapi justru kitab yang dianggap suci oleh Christian Prince dan umat Kristen, yaitu Injil, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang justru seolah merendahkan derajat dan martabat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Jika Anda bertanya apa buktinya, saya akan tampilkan sekarang. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 26, terdapat ayat yang berbunyi, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya,
anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya, di ayat ini Yesus memberikan syarat jika ingin menjadi muridnya, maka seseorang tersebut harus membenci kedua orang tuanya dan keluarganya sendiri. Ini jelas tindakan yang sangat keji, karena bagaimana mungkin orang tua dan keluarga sendiri harus dibenci. Tapi inilah yang ada dalam kitab Injil. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, kita lihat bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis sahih sangat menghormati Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Beliau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dimuliakan dengan disebut namanya dengan kata seseorang yang lahir dalam kondisi suci. Beberapa kali beliau pun dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat yang terjadi dalam kitab Injil sendiri, justru Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ditulis dan diceritakan seolah-olah beliau seperti yang manusia yang tidak punya moral, karena beliau mengajarkan durhaka kepada orang tua dan mengajarkan untuk membenci keluarganya sendiri. Walaupun saya tidak yakin ayat ini adalah ayat yang berasal dari Nabi Isa alaihissalam, karena tidak mungkin utusan Allah sampai mengajarkan durhaka kepada orang tua, apalagi membenci keluarganya sendiri. Tapi terlepas dari itu, kita sama-sama menjadi saksi bahwa ternyata Al-Quran dan hadis begitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam dengan penghormatan yang luar biasa. Tapi berbeda dengan kitab yang diyakini oleh Christian Prince dan umat Kristen yang ada saat ini, itu Injil. Ternyata Nabi Isa ditulis atau Yesus dengan cerita atau kisah yang mencerminkan seolah beliau tidak punya moral karena dianggap mengajarkan durhaka dan juga membenci keluarganya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlepas dari itu semua, ada pesan penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa beberapa kali Christian Prince terbukti melakukan penipuan, dan ini menjadi bukti bahwa wajar kalau Christian Prince tidak berani berdebat secara terbuka karena dia takut penipuan yang dilakukan diketahui. Pesan penting yang selanjutnya, sekali lagi, jangan pernah percaya penafsiran Al-Quran dan hadis lewat misionaris, karena mereka tidak punya kemampuan menafsirkan Al-Quran dan hadis. Terbukti Christian Prince pun, idola umat Kristen, beberapa kali tertangkap basah melakukan penipuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.